Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Udawardiansyah dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai dampak sosial informatika. Kelompok 3 terdiri atas Ahmad Naufal Putra Pradita dari absen 1, Amanda Cecilia dari absen 6, Akil Nurul Nisa dari absen 8, saya Didi Udawardiansyah absen 10, Mela Ardiyana absen 22, dan Rahma Faida absen 26. Mengenai daftar materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai yang pertama adalah sejarah perkembangan komputer, yang kedua tokoh penting perkembangan komputer, yang ketiga mengenai aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika, yang keempat adalah harapan informatika untuk masa depan, yang kelima adalah mengenai karir dan studi lanjut di bidang informatika, dan yang keenam adalah sertifikasi di bidang informatika. Alat hitung tradisional dan alat hitung modern. Awal munculnya komputer adalah mulai dari ditemukannya alat hitung. A. Keberadaan alat hitung tradisional merupakan sebuah cikal bakal dari komputer. Salah satu contoh alat hitung tradisional adalah abakus, di mana alat ini terdiri dari rangkaian manik-manik yang bisa digeser untuk melakukan perhitungan. B. Kemudian terdapat kalkulator otomatis yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Kalkulator ini menggunakan seperangkat roda gigi yang saling berhubungan. 1. Awal kemunculan komputer. A. Komputer generasi pertama yakni tahun 1940 sampai 1959. Pada generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk menyimpan dan mengolah data. Namun, komputer generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar, membutuhkan daya listrik yang besar, dan menghasilkan panas yang tinggi. Contohnya ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator. B. Komputer generasi kedua yakni pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor memiliki ukuran lebih kecil, lebih hemat daya, lebih cepat, dan lebih tahan lama pastinya daripada tabung vakum. Contohnya komputer generasi kedua adalah IBM 1401 dan DEC PDP-12. A. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu integrated circuit. Sirkuit terpadu memungkinkan komputer memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien daripada komputer generasi sebelumnya. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System atau 360 dan DEC DPP-8. B. Komputer generasi keempat sejak tahun 1970. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor sebagai pengganti sirkuit terpadu. Mikroprosesor merupakan sirkuit terpadu yang mengandung seluruh fungsi dari unit memproses pusat central processing unit atau otak komputer dalam sebuah chip tunggal. Mikroprosesor memungkinkan komputer memiliki ukuran yang sangat kecil, sangat murah, sangat cepat, dan sangat canggih daripada komputer generasi sebelumnya. Contoh komputer generasi keempat adalah Apple II, IBM PC, dan Macintosh. C. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima memiliki bobot yang lebih ringan dan bentuk fisik yang lebih kecil ketimbang generasi sebelumnya. Contoh laptop, MacBook, Chromebook, netbook, dan kawan-kawan. D. Komputer
Generasi ke-6 dalam pengembangan. Komputer generasi ke-6 digandengkan menggunakan kecerdasan pembuatan atau AI, di mana kemungkinan terjadi interaksi antara manusia dengan kecerdasan pembuatan, di mana kecerdasan pembuatan ini dapat berkomunikasi, berpikir seperti manusia pada umumnya, sehingga para pengguna tidak perlu memerlukan penulisan atau pembuatan. Bentuk komputer dalam kehidupan sehari-hari. A. Smartphone adalah perangkat komputer portable yang menggabungkan fungsi telepon seluler dan komputasi dalam satu unit. Smartphone biasanya berisi sejumlah chip sirkuit terpadu (IC) berbasis logam oksida semikonduktor atau MOS, termasuk berbagai sensor yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat lunak bawaan dan pihak ketiga. Contoh smartphone Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max, dan Google Pixel 6 Pro. B. Smartwatch adalah jam tangan pintar yang memiliki fitur-fitur canggih seperti layar sentuh, sensor gerak, koneksi internet, dan GPS, kamera pemantau kesehatan, dan lain-lain. Contoh Samsung Galaxy Watch, Apple Watch, dan Huawei. C. VR adalah singkatan dari virtual reality, yaitu teknologi yang menciptakan dunia maya yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pengguna melalui perangkat khusus seperti handset, kontrolen. Adapun beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan komputer ialah Charles Babbage, Ada Lovelace, Herman Hollerith, Bill Gates, dan Paul Allen, Steve Jobs. Mengenai materi yang saya bahas adalah tentang aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Beberapa contoh produk informatika adalah tentang digitalisasi dan komputasi, serta sistem informasi. Pada produk informatika, terdapat dua jenis mengenai produk informatika itu sendiri. Yang pertama adalah closed source. Pada closed source ini dikenai pembayaran atau subscription untuk menggunakan produk tersebut, dan mengenai kode dari aplikasi tersebut tidak dipublikasikan. Jadi kode tersebut hanya diketahui oleh developer pengembang aplikasi tersebut saja. Dan mengenai open source, pada jenis yang kedua itu kita bisa menggunakan secara gratis, dan kodenya itu dipublikasi ke publik. Jadi kita bisa mengupdate aplikasi itu sendiri atau mengkustomisasi aplikasi itu sendiri. Beberapa contoh diantaranya adalah Microsoft Word yang closed open source, kemudian ada Ubuntu mengenai open source-nya, kemudian contoh yang paling mudah adalah mengenai Microsoft Office. Ya, Microsoft Office itu kita seharusnya itu membayar dulu. Jika ingin menggunakan Microsoft Office secara gratis, maka kita bisa menggunakan Open Office yang open source. Mengenai materi selanjutnya adalah mengenai informatika untuk masa depan. Informatika memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan karena hampir semua aspek kehidupan saat ini membutuhkan teknologi informasi. Dalam masa depan, informatika akan terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari dan membawa banyak manfaat. Salah satu manfaat yang sangat terasa pada informatika zaman ini adalah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengenai komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang jaraknya jauh hanya dengan mengirim pesan melalui WhatsApp. Itu adalah salah satu contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang selanjutnya adalah mengenai karir dan studi lanjut di bidang informatika. Yang pertama adalah mengenai karir di bidang informatika. Banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan bidang informatika, maka karir di bidang informatika sangat menjanjikan. Beberapa karir di bidang informatika adalah IT support, database administrator,
growth hacker, IT konsultan, software engineer, developer, data scientist, cyber security, dan data engineer. Sekarang mengenai studi di bidang informatika. Studi di bidang informatika ini mempelajari tentang perkembangan teknologi yang dengan harapan agar membawa kemajuan bagi umat manusia. Seperti yang saya singgung pada materi sebelumnya, studi di bidang informatika itu sangat berperan penting pada kehidupan sehari-hari kita. Beberapa program studi perguruan tinggi di bidang IT adalah mengenai computer engineering, information system, dan information technology. Mengenai perguruan tinggi di Indonesia yang berfokus pada teknologi informasi adalah bisa dilihat ada Telkom University, Binus University, dan Institut Teknologi Bandung, serta ada Institut Teknologi Surabaya. Definisi sertifikasi IT. Sertifikasi IT merupakan proses yang menunjukkan pembuktian seseorang memiliki kompetensi profesional dalam aspek teknologi tertentu. Fungsi sertifikasi IT ada 4, yaitu 1. Membedakan kualifikasi antar kandidat pekerja. 2. Menentukan deskripsi pekerjaan. 3. Tolak ukur untuk menilai tingkat keahlian. 4. Menambah nilai kualitas. Perusahaan Microsoft menawarkan sertifikasi pemakaian Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure serta keprofesian seperti data scientist dan data engineer. Menawarkan sertifikasi bagi penggunanya yaitu Oracle Certified Associate, Oracle Certified Professional, dan Oracle Certified Master. Menawarkan sertifikasi seperti CISCO, Certified Entry New Working Day Hinchin, dan CISCO, Certified New Work. Dari materi yang sudah kami jelaskan dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu perkembangan komputer dan teknologi informasi berdampak besar bagi kehidupan, dari alat hitung tradisional hingga komputer generasi terkini. Telah menjadi bukti bahwa teknologi informasi merubah cara kerja, komunikasi, dan akses informasi. Oleh karenanya, masa depan dunia informatika menjanjikan peluang karir yang sangat baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.